BPD Forum bersama saya Syarifah Rahma. Pemirsa, menjelang akhir semester 1 2024 tentu kita akan melihat seperti apa dan sejauh mana evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Serta kita akan melihat seperti apa kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah dan juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Sudah bergabung bersama kami di sini secara virtual Bapak Dian Ediana Raes selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa kabar Pak Dian? Kabar baik, Pak. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia, Bapak. Bapak berbicara berkaitan dengan kondisi kesehatan BPD, utamanya di era suku bunga yang tinggi saat ini di sepanjang tahun 2024 seperti apa? Mungkin dari evaluasi OJK juga bagaimana? Oke, ya kalau secara umum sebenarnya bisa dikatakan kalau Bank Pembangunan Daerah atau singkat BPD ini sebetulnya masih tetap solid ya dalam kondisi seperti sekarang ada era suku bunga tinggi seperti sekarang misalnya. Kalau kita catat misalnya pertumbuhan asetnya saja BPD ini ya secara tahun ke tahun year on year itu relatif lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional ya yang berdampak pada bertambahnya porsi aset perbankan BPD terhadap total aset perbankan nasional ini dari 7,66% dari tahun 2016 menjadi 8,13% ya pada Maret 2023. Nah ini untuk menunjukkan sebetulnya porsi secara total ya aset BPD terhadap total perbankan. Tentu ini masih relatif kecil, tetapi ini sebenarnya cukup solid untuk ke arah yang terus meningkat ya mudah-mudahan demikian. Kemudian juga kinerja BPD itu semakin membaik juga kalau kita melihat data bulan Maret 2024. Kita lihat dari masalah kreditnya ya pemberian kreditnya itu sudah mencapai angka 619,82 triliun, itu hampir 8,45% dari porsi nasional ya. Sementara dana pihak ketiga itu sebesar 752,33 triliun atau sebesar 8,75% secara nasional. Sementara non performing loan ya grossnya gross dan netnya itu masing-masing sebesar 2,39% dan 0,81% itu cukup rendah ya saya kira. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara umum ya ke kondisi BPD sekarang. Oke, baik. Nah, kemudian dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian juga ketika kita tinjau juga mungkin update pemenuhan untuk ketentuan modal inti dari 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum, Anda sendiri melihatnya seperti apa berkaitan dengan hal ini dan juga dalam upaya konsolidasi dalam bentuk kelompok usaha bank atau KUB juga bagaimana, Bapak? Ya, Bapak, ini memang salah satu solusi sebenarnya yang OJK berikan ya pada bank-bank pembangunan daerah ini untuk mengatasi permodalannya yang masih belum mencukupi angka 3 triliun itu sebetulnya kita sudah mengintroduksi yang namanya kelompok usaha bank ya. Ini dari 12 misalnya BPD itu kan ada dua yang langsung bisa menambah setoran, ada 9 nih BPD yang sedang dalam proses ya untuk melakukan KUB. Nah ini sebetulnya bisa dikatakan prosesnya sudah berjalan sangat baik ya karena sebetulnya dengan KUB ini sebetulnya BPD itu tidak artinya pemegang saham pengendali dalam hari ini ya pemerintah daerah itu kan tidak harus store uang store modal untuk memenuhi ketentuan 3 triliun ya tetapi tentu bisa ber-KUB. Nah ini sebetulnya yang sangat kita sangat kita senangi gitu bahwa dukungan dari Mendagri maupun juga dari masing-masing pemerintah daerah itu sangat besar ya terhadap untuk realisasi kelompok usaha bersama ini. Tentu ini hanya untuk BPD yang belum memenuhi persyaratan modal inti 3 triliun itu. Ini adalah jalan solusi yang terbaik saya kira karena pemerintah daerah tidak harus mengeluarkan uang pada saat ini ya. Nanti pada waktunya tentu saja ketika pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali itu sudah memiliki cukup modal, tentu saja nanti bisa mengambil alih kembali gitu kan. Nah ini sebetulnya semangat KUB itu ya. Nah ini yang OJK itu sekarang tentu saja ingin memastikan betul bahwa semua BPD ini memang bisa menjalankan KUB tepat waktunya ya karena deadline-nya itu kan akhir tahun ini ya 31 Desember gitu. Nah, ini yang akan perlu kita monitor terus
dan tentu diskusi ya pemegang saham pengendali, pengurus BPD itu masih terus berlangsung untuk bagaimana mengarrange ya sebetulnya untuk dilakukannya KUB khususnya dengan BPD-BPD lain yang permodalannya cukup kuat. Baik, artinya memang sesuai dengan tadi ya on proses begitu ya. Tadi prosesnya juga sesuai dengan ekspektasi dan harapannya tadi bisa terpenuhi begitu Pak sebelum akhir tahun 2024 ini ya untuk tadi pemenuhan ketentuan modal inti minimum. Kemudian ketika kita lihat salah satu tujuan begitu ya dari diterapkannya tadi ya peningkatan modal inti minimum ini adalah untuk meningkatkan daya saing, kemudian kesehatan dan juga kemampuan ekspansi ya dari BPD dengan adanya peningkatan modal dan juga pembentukan KUB ini. Tapi ketika kita melihat mungkin ekspektasi OJK lebih jauh begitu ya ketika nanti modal sudah terpenuhi, artinya satu step sudah dilalui begitu. Tapi mungkin ekspektasi lebih lanjutnya seperti apa Pak Dian? Ya, memang kalau kita melihat BPD ya secara keseluruhan ya Pak Iva ya, kita masih melihat banyak tantangan ya. Tentu BPD ini belum memberikan kontribusi yang optimal bahkan terhadap daerahnya masing-masing ya, apalagi ke daerah lain tentu saja ya. Sehingga ini yang kita introduksi sebetulnya kalau kita berbicara soal kelompok usaha bank itu atau KUB itu sebetulnya bukan semata-mata penambahan modal ya. Kita akan bicara di situ soal peningkatan bisnis ya, kemudian penerapan tata kelola ya, kemudian juga manajemen risiko, pengembangan SDM, teknologi informasi, kemudian juga akselerasi transformasi digital dan efisiensi lainnya gitu. Nah ini yang saya kira mungkin harus dipahami gitu kan. Jadi kalau misalnya semata-mata permodalan saja ya walaupun itu membantu tapi tidak akan cukup mengakselerasi sebenarnya pertumbuhan BPD ke depan itu yang sebetulnya kan sudah diharapkan untuk menjadi regional champion namanya itu kan sudah sejak lama ya sehingga saya udah puluhan tahun itu tapi kita belum bisa merealisasikan bahwa BPD ini betul-betul menjadi regional champion gitu sehingga memberikan kontribusi yang besar ya terhadap perekonomian daerahnya itu. Nah ini lagi pula kita juga melihat bahwa sekarang ini kan persaingan antar bank ini cukup ketat ya. Tentu penggunaan teknologi dan persaingan kapasitas SDM dan diversifikasi produk dan lain sebagainya sangat luar biasa. Dan ini tantangan yang kita justru dari OJK ini betul-betul sekarang ingin melihat bahwa betul-betul ada kesamaan pandang ya antara OJK, terus kemudian juga pemegang saham pengendali ya seluruh pemerintah daerah dan juga pengurus ya manajemen dari BPD ini untuk kita sama-sama bagaimana mewujudkan mimpi yang sudah puluhan tahun ini belum terjadi untuk supaya terjadi gitu Pak Iva ya gitu.